Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan keterangan atau penjelasan atau tafsir ayat selanjutnya dari surah An-Najm, marilah kita membaca dahulu supaya masing-masing mendapatkan pahala yang sama, bukan hanya yang di depan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha
laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Tilka idzan qismatun diza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Am lil insani ma tamanna. Falillahil akhiratu wal ula. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa.
wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Lama juga ya, 10 menit baca kayak gini aja 10 menit. As-Sudais baca satu surat 6 menit beliau sambil ngimami. Bapak, Ibu, para muslimin dan muslimat rahimakumullah. Surat An-Najm ini sebagaimana sudah kita pelajari pada hari-hari atau waktu-waktu sebelumnya menceritakan tentang beberapa pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad SAW membacakan surat ini kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Akan tetapi surat ini tidak hanya berlaku untuk orang Mekah, tetapi untuk semua manusia penduduk bumi ini. Ya, secara ringkas dan supaya diperhatikan, supaya saudara tambah paham, tambah tahu, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia turun atau terbenam. Maksudnya demi Al-Qur'an ketika dia turun. Satu. Atau demi bintang ketika dia terbenam. Itu maknanya ya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Madalla sahibukum, tidaklah sesat sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW yang selama ini kalian anggap sebagai sahabat, sebagai teman, hidup bersama di kota Mekah. Bahkan kalian orang Mekah menyebut Muhammad sebagai Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang terpercaya. Sekarang dia dinobatkan oleh Allah menjadi Rasul Allah, lalu diperintah oleh Allah untuk membacakan ayat ini kepada kalian. Tetapi kalian menuduh yang tidak-tidak kepada nabimu, kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa Muhammad telah sesat dari ajaran nenek moyangnya, Muhammad telah meninggalkan ajaran nenek moyangnya, keliru itu ajaran Muhammad itu. Maka Allah membantah omongan orang Mekah dengan ayat yang kedua ini. Ma dhalla sahibukum, tidaklah sesat sahabat kalian, yakni Nabi Muhammad itu. Wa ma ghawa, dan tidak pula dia salah atau keliru. Ya, sudah dijelaskan maknanya adalah Nabi Muhammad SAW itu
ajarannya tidak ada yang sesat dan ajarannya tidak ada yang keliru atau salah. Ya, beliau sendiri selalu menyampaikan yang hak, yang benar, yang memang harus diikuti oleh manusia, dan beliau sendiri juga mengikutinya. Dan beliau bukan orang yang sesat, tetapi orang yang mendapat petunjuk. Beliau orang yang tidak salah atau keliru dalam menyampaikan. Kenapa? Karena wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. Ketika beliau berbicara menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia, bukan karena dorongan hawa nafsu, tetapi karena itu adalah perintah Allah kepada beliau supaya membacakan ayat ini kepada manusia. Maka dijelaskan pada ayat berikutnya, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yakni apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu, illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang wujudnya adalah Al-Quran ini, allamahu, yang mengajari beliau adalah syadidul quwa, makhluk Allah yang sangat kuat. Syadidul quwa ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril ini dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya, dzu mirratin, dia mempunyai kekuatan. Fastawa, maka dia bersemayam, maka dia menampilkan dirinya, menampakkan dirinya dalam wujud yang sesungguhnya. Wa huwa bil ufukil a'la, dan dia, yakni malaikat Jibril, berada di ufuk yang tinggi, di ufuk langit yang tinggi. Tsumma, kemudian dana, malaikat Jibril mendekat kepada Nabi, fatadalla, lalu menjadi dekatlah dia. Lalu dekatlah dia dengan Nabi. Ya. Dana, malaikat Jibril mendekat, fatadalla, lalu tambah dekat lagi. Atau di sini diartikan lalu dia turun, ya, mendekatnya kepada Nabi dengan turun dari langit itu. Fakana, maka jadilah atau maka adalah jarak antara Nabi dengan malaikat Jibril karena dekatnya diumpamakan oleh Allah qaba qausaini, sejarak atau sejauh dua anak panah, dua busur panah, ya, yang dijejer di tempatnya, au adna, atau lebih dekat lagi malahan. Setelah malaikat Jibril mendekat kepada Nabi, fa auha, lalu dia mewahyukan. Dia di sini ada yang menafsirkan ini adalah Allah yang mewahyukan, ya, tapi kebanyakan menerangkan bahwa fa auha, kebanyakan ahli tafsir, bahkan mufassirin menerangkan fa auha, maka lalu malaikat Jibril mewahyukan ila abdihi, kepada hambanya, hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, ma auha, apa yang dia wahyukan. Jadi sudah diterangkan, ya, ayat 10 ini bisa dua makna. Maka Allah mewahyukan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW apa yang Allah wahyukan, apa yang dia wahyukan, yakni melalui malaikat Jibril. Itu kalau diartikan seperti, kalau auha ini fa'ilnya atau pelakunya dilarikan kepada Allah, ditujukan kepada Allah, maka maksudnya maka Allah mewahyukan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW ma'auha, apa yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril yang turun dari langit mendekat itu tadi, gitu. Tapi kalau ini diatofkan, dilarikan, ditujukan kepada malaikat Jibril, maknanya menjadi fa'auha, maka malaikat Jibril mewahyukan, ya, ila abdihi, kepada hamba Allah yang bernama Muhammad SAW, ma'auha, apa yang Jibril wahyukan itu atas perintah Allah. Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu, Allah nyatakan maka dzabal fuadu, tidaklah mendustakan hati itu. Hati Nabi Muhammad SAW tidak mendustakan ma ro'a, apa yang dia lihat. Ketika dia menerima wahyu dari malaikat Jibril dan melihat wajah atau wujud malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi Muhammad sama sekali tidak ada keraguan, apalagi mendustakan dalam hatinya terhadap apa yang beliau lihat. Beliau yakin yang dilihat ini benar-benar malaikat, bukan setan yang menjelma, begitu ya, menjadi makhluk seperti itu, tapi ini benar-benar malaikat.
Nah, lalu Allah berfirman, afatumarunahu ala ma yara, apakah maka kalian akan membantah Muhammad ala ma yara, atas apa yang dia lihat. Kalian tidak percaya bahwa malaikat Jibril datang ke dunia ini mau mendekat kepada Nabi, demikian dekatnya seperti sedekat 2 busur anak panah yang dijajarkan. Kalian di antara penduduk Mekah ini ada yang tidak percaya kepada itu, lalu menggunjing, ya, membicarakan, mencela, mencemooh apa yang Nabi katakan bahwa beliau telah menerima wahyu. Lalu Allah menyatakan kepada mereka, apakah maka kalian akan membantahnya atas apa yang dia lihat? Walaqad, dan sungguh-sungguh ra'ahu, Nabi Muhammad pernah melihatnya, pernah melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra, pada kali yang lain, yaitu pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, inda sidratil muntaha. Beliau melihat malaikat Jibril di dekat Sidratil Muntaha atau di Sidratil Muntaha. Indaha, di sanalah, pada Sidratil Muntaha itulah terdapat Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal. Nah, ini pada saat itu menjadi tempat tinggalnya para malaikat, ya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika menutupi Sidratul Muntaha itu apa yang menutupi. Ya, di sana pada waktu itu Sidratul Muntaha dalam keadaan ditutupi oleh sesuatu yang menutupi, yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat, bahwa yang menutupi Sidratul Muntaha itu kain atau seperti hamparan yang terbuat dari emas. Jadi ditutup karena di sana ada papan tulis, ada Lauhul Mahfuz di sana. Lauhul Mahfuz itu seperti papan tulis begini, tapi ini yang boleh tahu cuma Allah. Ditutup biar orang nggak tahu isinya apa. Nah, di Lauhul Mahfuz itulah tempat asalnya Al-Qur'an, ya. Tadi dibaca suratnya, ya, Pak, ya. Apa tuh? Wasama idzatil burud, dan terusnya yang itu fi lauhil mahfuz, itu, ya. Apa? Sebelumnya itu. Innahu laqur'anum mubin. Apa? Apa, Pak? Sebelumnya itu ayat terakhir nomor 2 sebelum akhir surat itu. Fi lauhil mahfuz. Apa? Bal huwa Qur'anum majid, gitu, ya. Bahkan dia yang dibaca oleh Muhammad itu bukan karangan Muhammad, bukan ucapan Muhammad, tetapi Al-Qur'an yang mulia. Terus bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Al-Qur'an yang mulia itu terdapat di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz itu di Sidratul Muntaha itu. Lauhul Mahfuz, lauh itu artinya papan tulis, al-mahfuz artinya yang terjaga. Mahfuz mana mahfuz? Nah, ini terjaga. Bapaknya memberi nama Mahfuz supaya terjaga dalam kebaikan, gitu, ya, mungkin, ya. Jangan sampai lari dari ngaji loh kamu, ya. Lari dari ngaji udah enggak dapat kebaikan lagi, gitu. Ya. Jadi papan tulis yang terpelihara Lauhul Mahfuz itulah asalnya Al-Qur'an, Taurat, Injil, dan suhuf Ibrahim, suhuf yang sebelumnya, itu semua terdapat di sana. Termasuk segala ketetapan Allah, ya, tentang yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu tertulis semuanya sudah di sana. Siapa yang akan menang dalam Pilgub DKI nanti sudah tertulis di sana, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, kecuali nanti kalau sudah terjadi baru tahu. Udah tertulis dan itu tidak akan bisa dirubah. Sudah ketetapan Allah. Nah, tinggal kita nonton aja nanti siapa yang menang. Ya gitu, ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian juga apa yang kita akan alami sekarang ini nanti, atau yang besok pagi akan kita alami, itu sudah tertulis nanti di sana. Besok pagi kalau kita bisa datang ke sini, bisa ngaji di sini, berarti memang catatannya di sana kita bisa ngaji besok. Saya kemarin nggak menyangka bahwa saya naik pesawat terus nggak bisa balik gitu, tertahan 2 hari di Jakarta itu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Di belakang saya, ibu-ibu di belakang itu yang orang PPM itu pada tenang-tenang aja dapat naik pesawat itu. Nah, aku balik ke Solo, aku
Mau ngapain di Jakarta 2 hari? Ya, walaupun ditaruh di hotel gratis, tapi hotelnya banyak nyamuk, nggak bisa tidur kalau ada nyamuk gitu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu apa namanya? Yang saya alami kemarin, oh berarti sudah ketetapan Allah, nggak boleh marah kita. Udah takdir kok. Itu di meja Kalstar itu pada waktu itu orang marah-marah, gebrak-gebrak meja. Aku dekati, Pak, percuma aja Pak, sampean marah nih, orang-orang nggak tahu nih Pak. Ini orang-orang cuma bawahan aja ini. Kalau sampean marah sama bosnya itu loh sana. Tuh. Kasihan sampean marah ini. Percuma aja juga kita nggak dapat apa-apa. Ya. Udahlah, ini sudah ketetapan Allah, sudah takdir Allah, ini saya harus mengalami itu. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak enak, ya istirja kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu aja. Ini pasti karena kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu. Apa kesalahannya nggak tahu lagi sudah. Setiap hal yang tidak enak menimpa kita itu karena kita melakukan kesalahan. Lalu Allah beri hadiah berupa kesulitan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan kasih hadiah kemudahan. Nah, kalau kita melakukan kebaikan diberi kemudahan, kalau kita melakukan kesalahan, kejelekan diberi kesulitan. Ya, kalau kita sekarang sulit hidup di negeri ini ya karena kesalahan penduduk penduduk negeri ini. Kesalahannya apa? Enggak tahu aku. Allah yang tahu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Kita tidak boleh tidak boleh marah-marah kalau tertimpa sesuatu. Bahwa apa yang kita alami itu adalah takdir. Memang kadang-kadang tanpa kita sadari kita marah ketika melihat sesuatu yang tidak enak. Kenapa sih kok bisa begini? Ini udah takdir. Kenapa sih kamu pecahkan ini? Oh, ini sudah waktunya pecah ini. Memang iya benar juga dia ngomong itu udah waktunya, tapi gara-gara kamu ini pecahnya nih, kamu yang pecahkan dia kan ini. Jadi ya begitulah kita latihan sabar. Dalam hidup ini cuma ada 2, sabar sama apa? Syukur. Modal hidup itu sabar sama syukur. Kalau dapat kesulitan kita bersabar, ya, dapat sakit bersabar, dapat yang enggak enak sabar, kalau dapat yang enak-enak bersyukur. Nah, mungkin kita kurang syukurnya sama Allah. Waktu dapat enak-enak diam aja, dapat duit banyak diam. Begitu duitnya kurang, wow. Mulut ini nggak berhenti ngomong ini. Wah, itu kita sering kali begitu, Pak ya. Jadi makanya kita hidup ini latihan menjadi orang baik. Baru latihan kita ini, Pak. Saya sampean semua ini kita baru latihan menjadi orang baik. Belum seperti Nabi Muhammad SAW, belum, jauh sekali. Ya, makanya jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan merasa suci. Nanti ada ayat di belakang itu. Fala tuzakku anfusakum. Ada ayat seperti itu nanti di belakang surat ini. Maka janganlah kalian menganggap suci terhadap diri kalian. Walaupun kalian sudah jadi orang beriman, sudah beramal soleh, tapi jangan menganggap dirimu itu suci, jangan. Tuh, di belakang, ini belum sampai kita. Ini dulu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pada itu berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dalam keadaan tertutup oleh sesuatu yang menutupinya. Kemudian mazaghul basaru wa ma tagha, tidaklah pandangan Nabi itu melewati dari apa yang beliau lihat, wa ma tagha, dan beliau tidak melampaui batas. Pandangan matanya tertuju kepada sesuatu yang mengagumkan di sana, ya. Tidak melihat ke sana kemari. Beliau pandangannya lurus, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, takjub dengan apa yang beliau lihat di sana. Gitu. Terus laqad laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh-sungguh Nabi ya pada waktu itu melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar. Allah sudah memperlihatkan kepada Nabi kita ayat tanda-tanda kekuasaannya yang besar, ya termasuk itu tadi. Semua yang ada di sana, langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Nah, planet yang ditemukan yang dekat dengan matahari sama jaraknya ini, namanya planet apa? Tadi lupa saya namanya itu ya. Itu
Orangnya belum pernah sampai sana, itu baru dilihat dari jauh gitu pakai teropong atau pakai apa, atau pakai pesawat ulang-aliknya itu barangkali. Dilihat dari jauh, belum mendarat ke sana mereka. Maksud mereka mungkin nanti kalau bumi ini penuh kita pindah ke sana gitu. Maksudnya mereka begitu barangkali. Padahal dalam Al-Qur'an itu enggak ada tempatnya manusia itu di bumi itu. Itu kalau sampean ke sana tuh ada tempat nanti bukan untuk kamu, itu untuk makhluk Allah yang lain. Nanti kalau kamu tinggal ke sana diserang sama makhluk planet-planet sana kamu nanti. Kan planet-planet ada makhluknya itu. Katanya ya, alien itu. Alien atau apa itu katanya, kata film-film sih yang aku juga nggak pernah lihat alien. Film-film aja yang ngomongin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW dikatakan sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Kemudian mulai dari ayat 19, 20, 21, dulu sudah diterangkan sampai di ayat 22 ini ya, bahwa orang-orang Mekah pada waktu itu menyembah Lata dan Uzza dan Manas ya, dan mereka menyebut yang laki-laki untuk mereka dan menyebut yang perempuan untuk Allah. Allah bilang itu pembagian yang tidak adil itu. Itu dalam tafsir Al-Baghawi hanya diterangkan secara ringkas, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir panjang lebar beliau menerangkannya itu. Nah, ini dalam tafsir ini. Ya, jadi di ayat mana itu ya? Ini ayat ini ya. Dalam tafsir Al-Baghawi, saudara lihat ini tafsir Al-Baghawi, padahal tafsir terkenal itu. Ini beliau Pak Imam Al-Baghawi menerangkannya cuma begini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatat tsalisatal ukhra. Beliau cuma mengatakan hadhihi asma'u asnamin ittakhuduha alihatan ya'budunaha. Ini Lata, Uzza dan Manat adalah nama-nama berhala yang mereka penduduk Mekah menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka menyembah kepadanya. Itu aja. Kalau Ibnu Katsir sudah lihat nanti ini panjang sekali ini, lihat nih sampai ke belakang ini. Ini ayat 19, ayat 18, 19 sama 20 ya. Ini 20 ini mestinya ini 20. Ya. 19 ya, ayat 19. Afara'aitumul Lata. Di sini Ibnu Katsir mengatakan Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman muqarri'an, mencela lil musyrikin kepada orang-orang musyrik fi ibadatihimul asnam, tentang peribadahan mereka kepada berhala-berhala, wal andad dan tandingan-tandingan Allah, wal ausan dan patung-patung. Ya, wattikhadhihim lahal buyut, dan Allah mencela membuatnya mereka untuk berhala-berhala tadi rumah-rumah. Jadi mereka bikin berhala, lalu mereka bikin rumahnya berhala itu. Berhalanya ditaruh di dalam rumah-rumahan gitu. Ada patungnya di situ, persis itu. Jadi mereka bikin patung, lalu mereka bikin rumahnya. Ini yang dilakukan oleh orang Mekah pada waktu itu. Allah mencela perbuatan mereka menyembah kepada patung-patung itu dan membuatkan rumah untuk patung-patung itu. Membuatkan rumah untuk walet masih mendingan pian dapat duit tuh. Ini buatkan rumah untuk sesuatu yang disembah sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan, dicela oleh Allah. Gitu. Mudahatan lil Ka'bati, mereka berbuat seperti itu menghina kepada Ka'bah itu. Ka'bah itu sudah dikenal oleh orang Mekah sebagai Baitullah, artinya rumah Allah. Dalam pikiran mereka, kalau Allah tuh punya rumah seperti itu, kotak gitu. Nah, ini rumah berhala kami, rumah Tuhan kami juga harus dibikinkan rumah itu. Jadi mereka pikirannya begitu. Ini celaan Allah kepada orang-orang Mekah. Ya, karena mereka mau menghina kepada Ka'bah allati banaha Khalilur Rahman, yang Ka'bah itu telah membangunnya kekasih Allah Ar-Rahman alaihi salatu wassalam. Kekasih Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman, afara'aitumul Lata. Kalau tadi bacanya afara'aitumul Lata gitu ya. Tapi perlu diketahui ada bacaan yang membacanya itu Latta gitu. Ada riwayat dan itu dibenarkan. Dibaca begitu juga boleh, tapi itu bukan bacaan yang masyhur. Jadi kalau sampai di sini jangan baca kayak gitu, nanti disalahkan sama ahli-ahli qiraah. Kalau di tempat orang-orang yang lain yang biasa begitu ya nggak apa-apa.
Ya, karena memang ada riwayatnya ya, tapi cuma yang masyhur yang ini. Afara'aitumul lata waman afara'aitumul lata wa manata salisa apa afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Lalu terangkan oleh Ibnu Katsir, wa kana latu, yang namanya latta atau al-latu itu sohroh, sebuah batu yang baidok berwarna putih, manku satan yang diukir, wa alaiha, dan padanya baitun, ada rumahnya, yang rumah tadi yang di dalamnya ada berhala itu dibikinkan rumah yang Taif, adanya pertama kali itu di negeri di tempat yang namanya Taif, masih ada sekarang Taif itu. Lahu astarun wasadanatun, rumahnya berhala mereka itu ada tirainya, ada kelambunya. Wa haulahu finaun muazzamun, dan di sekeliling berhala itu tadi ada lapangan yang besar, yang luas. Inda ahli Taif, itu terdapat di penduduk Taif sana. Itu wahum sakifun waman tabi'aha, dan mereka adalah orang-orang sakif dan siapa saja yang mengikuti mereka. Itu yaftakhiruna bima abiha alaman adahum, mereka membanggakan berhala Lata tadi, alaman adahum, terhadap siapa saja yang selain mereka, min ahya'il Arab, dari penduduk desa-desa yang terdapat di negeri Arab sana, ba'da Quraisy, sesudah orang Quraisy. Kalau orang-orang Quraisy yang dibanggakan tuh Baitullah, Ka'bahnya. Tapi orang Taif mereka bikin rumah juga, tapi rumah berhala, bukan rumah Allah, bukan Baitullah, rumah berhala, berhalanya namanya Lata. Itu yang mengadakan, yang menyembah pertama kali itu orang-orang Taif. Tuh. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini besok kita sampaikan lagi, kita lanjutkan. Ini kan hari Kamis ya. Nah, besok hari Jumat pada maghrib kita ngaji lagi. Hari Sabtunya ngaji, insya Allah ngaji lagi. Besok hari insya Allah ngaji. Hari Minggunya ngaji lagi. Hari Seninnya ngaji lagi. Kalau Pak Arsad nggak hadir. Tapi kalau Pak Arsad hadir ya kita pray gitu. Ya, saya kira sekian aja dulu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijadikan adalah sebagai amal ibadah untuknya, kepadanya, ikhlas ya. Kemudian diterima sebagai amalan ikhlas kita, dan semoga Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran, memberi keikhlasan, memberi kesehatan dan kekuatan, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, serta istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.